Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Intan Diana Binangkit SE MSI AFA. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis regresi linier sederhana. Di sini disusun oleh dengan saya sendiri di Paramayanis, dan yang kedua itu ada Fitri Ramadhani, dan yang ketiga itu ada Fitri Diana, dan yang keempat itu ada Marsya Salsabila, dan yang kelima ada Komar Ali Sufi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier merupakan salah satu jenis metode regresi yang paling banyak digunakan. Regresi linier sederhana terdiri atas satu variabel terikat dari dependen dan satu variabel bebas independen. Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B X. Keterangannya adalah Y variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X variabel independen, A konstanta, B koefisien regresi. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi linier sederhana yaitu 1. Dalam regresi linier sederhana jumlah variabel independen X berjumlah. Yang kedua, data yang digunakan adalah data primer. Dan yang ketiga, angket kuesioner harus valid dan reliable. Dan yang keempat, data harus berdistribusi normal. Kasus analisis regresi linier sederhana yaitu judul penelitian pengaruh biaya promosi pada volume penjualan. Perumusan hipotesis diduga biaya promosi X berpengaruh terhadap volume penjualan yaitu Y. Dasar pengambilan keputusan analisis regresi linier sederhana, nilai signifikasi jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Terhitung, jika nilai T hitung lebih kecil tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Ramadhani. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang penginputan melalui aplikasi SPSS. Yang dimana yang pertama kita buka lembar kerja SPSS seperti yang digambar ini. Setelah itu kita pilih data view, dimana di sini kita isi yang pertama name-nya tuh X dan Y. Terus di labelnya kita buat biaya promosi dan volume penjualan. Dan di measure-nya kita pilih skala untuk kedua-duanya. Selanjutnya yaitu kita ke data view, dimana data view ini hasil salinan dari Excel yang telah kita buat datanya. Selanjutnya yaitu kita analyze. Dimana di sini setelah kita analyze, selanjutnya kita regression. Setelah itu kita pilih linear. Maka muncullah hasil seperti ini. Dimana kita pindahkan ke sebelah kanan yaitu biaya promosi ke independen dan volume penjualan ke dependen. Setelah itu kita pilih statistika, di mana di sini muncul tabel seperti ini dan kita beri tanda checklist yaitu modal fit, deskriptif dan estimasi. Selanjutnya yaitu kita pilih continue. Setelah itu kita pilih plot, di mana tampilannya seperti ini dan kita beri tanda checklist di histogram dan normal probability plot, lalu continue. Selanjutnya kita pilih OK. Setelah itu muncullah hasil yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti yaitu Komar Ali Sufi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fitri Ramadhani. Variables enter atau remove. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud dari tabel di atas. Output bagian pertama atau variabel entered atau removed. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan.
Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel biaya promosi sebagai variabel independen dan volume. Penjualan sebagai variabel independen dan metode yang digunakan adalah metode enter. Variabel model summary. Dari tabel di atas saya akan menjelaskan output bagian kedua model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,476. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,227 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau biaya promosi terhadap variabel terikat volume penjualan adalah sebesar 22,7%. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Marsha Salsyabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan output bagian ketiga atau ANOVA. ANOVA adalah porsian untuk uji V dalam analisis regresi linear berganda. Koefisien dari hasil perhitungan didapatkan konstanta A sama dengan 44,461, koefisien regresi B 1,289, Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 44,461 tambah 1,289X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Yang pertama, konstanta terbesar 44,461 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel partisipasi adalah sebesar 44,461. Koefisien regresi X sebesar 1,289 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai biaya promosi, maka nilai penjualan bertambah sebesar 1,289. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fitri Diana. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen dengan variabel dependen jika ditetapkan hipotesis sebagai berikut. HO yaitu tidak ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. HA ada pengaruh signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% pengujian dua sisi dan derajat kebebasan DF sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 8, di mana N jumlah data, K jumlah variabel independen, maka diperoleh nilai T tabel sebesar 2,30.600. Karena dihitung lebih kecil dari T tabel, maka HA diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikansi antara biaya promosi dengan volume penjualan. Dan ini adalah tabel chart untuk variabel dependen volume penjualan. Nah, untuk uji hipotesis dengan melihat kurva regresi pengujian dengan menggunakan kurva regresi akan bermanfaat jika nilai T dihitung ditemukan positif, yakni 1712. Simak dengan teliti kurva regresi di bawah ini. Berdasarkan kurva di atas diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1712 terletak pada area pengaruh positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif biaya promosi X terhadap volume penjualan Y. Baiklah, sekian hasil diskusi tentang analisis regresi linear sederhana kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.